ini dengan lancar, akhirnya mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin. Untuk mengawali kuliah pada berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuqni fahma rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Apakah semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Norbaridus Sayyid Khalifah Usman Bayu Pramai Sila Gilang Yeni Dia Purwaningsih Bayu Andika Lana Foya Silvia Elma Lulu Nailul Muna tampakan wajahmu mulia ningsih Latifah Isna Nabila Diah Ayu Kusuma Wijaya Desi Rizka Tuti Aliyah Isna Faiza Alfi Millati Farita dan Evelyn Farita Maghfirah Faiza Alfi belum menampakkan. Desi Nur Amalia wajahnya disembunyikan. Kalau tidak ditampakkan berarti saya anggap tidak hadir gitu ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu pada hari ini Selasa tanggal 11 Mei 2021 kuliah di penghujung bulan puasa ini sepertinya berat sekali, tapi alhamdulillah kalau diniati dengan baik ya semuanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menyingkat waktu kami persilakan kelompok yang ingin menyajikan materi diskusinya. Ada 2 kelompok atau 1 kelompok ini? Ada 2 kelompok, Pak. Kelompok 12 dan 13. Silakan untuk mempersingkat waktunya. Izin Dipersilakan. dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suratno serta teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Kelompok kami yaitu saya sendiri Kehenistian Ningrum, NIM 140141926 dan Diah Purwaningsih NIM 140141931. Langsung saja untuk peta konsepnya yaitu ada hakikat manusia dalam pandangan filsafat, pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia, dan masalah rohani dan jasmani. Hakikat manusia dalam filsafat. Manusia merupakan makhluk yang unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu, namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas, dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik, antara manusia satu dengan manusia yang lain berbeda-beda. Para ahli berpikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Yang pertama yaitu manusia adalah Homo sapiens, yang artinya makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua, manusia adalah animal ration, artinya binatang yang berpikir. Yang ketiga, manusia adalah Homo logion, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Yang keempat, manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool-making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Yang
yaitu manusia adalah zoopolitikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, yaitu manusia adalah homo econominus, artinya makhluk yang tunduk terhadap prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Yang ketujuh, manusia adalah homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Pandangan hakikat manusia menurut Pospoprojo. Hakikat manusia haruslah diambil dengan seluruh bagiannya, yang bagian esensial manusia, baik yang metafisik, animalitas, rasionalitas, maupun fisik, badan, dan jiwa. Juga semua bagian yang integral atau anggota-anggota badan dan perlengkapannya. Yang B, yaitu hakikat manusia harus diambil dengan seluruh nisbahnya. Seluruh kaitannya, tidak hanya terdapat keselarasan batin antara bagian-bagian dan kemampuan-kemampuan yang membuat manusia itu sendiri, tetapi juga harus terdapat keselarasan antara manusia dengan lingkungannya. Keberadaan manusia di muka bumi suatu yang menarik, sebab selain manusia itu sendiri selalu menjadi pokok permasalahan. Juga dapat dilihat bahwa segala peristiwa apapun yang terjadi di dunia ini dan masalah apapun yang harus dipecahkan di bumi ini. Pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Secara khusus, tujuan pendidikan adalah memahami dengan mendalam tentang hakikat manusia itu sendiri. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Hal itu tentu saja dengan tetap menilai seperangkat perbedaan antara manusia dengan hewan itu secara umum. Menurut tinjauan Islam, manusia adalah pribadi atau individu yang berkeluarga dan selalu bersilaturahmi dan mengabdi Tuhan. Islam memandang manusia sebagai makhluk sempurna dibanding dengan hewan. Eksistensi manusia yang padat perlu dan seharusnya dimengerti untuk pemikiran selanjutnya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk religius yang dengan penyataan itu mewajibkan manusia memperlakukan agama sebagai suatu kebenaran yang harus dipatuhi dan diyakini. Membangun manusia yang sanggup melakukan pembangunan duniawi yang mempunyai arti bagi hidup pribadi di akhirat kelak sangat penting. Usaha tersebut dalam rangka pembinaan manusia ideal merupakan program utama dan dalam pendidikan modern atau pendidikan yang lebih maju dan masa-masa sekarang ini. Selanjutnya, masalah rohani dan jasmani. Kebanyakan ahli filsafat Yunani berpendapat bahwa ruh itu merupakan satu unsur yang dapat meninggalkan badan. Jika dia pergi dari badan, dia kembali ke alam yang tinggi, meluncur ke angkasa luar dan tidak mati, sebagaimana ungkapan Pitagoras kepada Diogenes. Islam berpandangan bahwa hakikat manusia merupakan perakitan antara badan dan ruh. Islam juga memandang permasalahan ruh merupakan suatu hal yang terbatas untuk dipelajari secara mendalam. Hal itu menjadi landasan bukti walaupun banyak ilmu yang telah dimiliki oleh manusia. Namun sampai kapanpun ia tidak akan melebihi Tuhannya. Dalam kaitan masalah ruh, hidup seseorang muslim haruslah diarahkan atas kerjasama yang sempurna antara kepentingan dan kebutuhan jasmani dan rohani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani. Yang pertama yaitu aliran serbazat. Aliran serbazat ini mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam.
Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba ruh. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini ialah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini. Lanjut. Yang ketiga yaitu aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedudukannya substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Yang keempat, aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan kewajiban eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia itu yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang tidak dari sudut serba zat atau serba ruh atau dualisme dari dua aliran itu, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya, kami akan membuka pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Nama saya Diah Ayu Nurmawanti, NIM 14014192191. Izin bertanya. Pada aliran eksistensialisme berpikir bahwa manusia itu dipandang dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia ini. Lalu menurut kelompok Anda, bagaimana manusia yang bereksistensi itu? Terima kasih. Selanjutnya, Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sayyidatus Solihah, NIM 14014193606. Tadi di makalah dijelaskan bahwa manusia adalah disebut dengan homo religius atau manusia yang beragama. Lalu mengapa manusia itu disebut dengan manusia yang beragama atau homo religius? Terima kasih. Izin bertanya, nama saya Latifah Nurbaiti, NIM 14014192294. Jelaskan bagaimana eksistensi manusia dalam filsafat dan pandangan Islam. Terima kasih. baik, selanjutnya saya akan mengkonfirmasi pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Diah Ayu Nurmawanti. Pertanyaannya, pada aliran eksistensialisme berpikir bahwa manusia itu dipandang dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia ini. Lalu menurut kelompok Anda, bagaimana manusia yang bereksistensi itu? Apakah benar pertanyaannya, Diah Ayu? Benar. Selanjutnya, pertanyaan dari Sayyidatus Solihah. Mengapa manusia disebut manusia yang beragama atau homo religius? Apakah benar pertanyaannya, Say? Benar. Selanjutnya yang terakhir dari Latifah Nurbaiti. Jelaskan eksistensi manusia dalam filsafat dan dalam pandangan Islam. Apakah benar pertanyaannya, Latifah? Benar. Baik, selanjutnya berikan kami waktu untuk mendiskusikannya. Sambil menunggu diskusi, kami serahkan kepada kelompok yang bertugas selanjutnya. Nah, ya baik, terima kasih dari kelompok 12.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Usman Bayu Prihantara dan saya sendiri Nur Faridatus Solehah akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pandangan Filsafat tentang Hakikat Manusia. Yang pertama adalah hakikat manusia. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Hakikat berarti adanya berbicara mengenai apa manusia itu. 4 aliran yang dikemukakan yaitu 1. Aliran serba zat, 2. Aliran serba ruh, 3. Aliran dualisme, dan yang keempat aliran eksistensialisme. Lanjut. Yang pertama, pandangan antropologia metafisika terhadap hakikat manusia. Pengertian metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek atau fisik di dunia. Metafisika adalah studi keberadaan atau realitas di mana metafisika mempersoalkan realitas dan dunia dengan segala struktur dan dimensinya. Aku mau menjelaskan beberapa ayatnya ya wis. Mungkin Pak berbalik di sana ya. Jelaskan Bapak siapa? Yang kedua, tafsiran metafisika. Manusia memberikan pendapat mengenai tafsiran metafisika. Tafsiran yang pertama yang dikemukakan oleh manusia terhadap alam ini adalah bahwa terdapat hal-hal gaib atau supranatural dan hal-hal tersebut bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata. Supernaturalisme, bahwa gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat gaib, melainkan karena kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri, yang dapat dipelajari dan diketahui atau biasa disebut naturalisme. Lanjut. Pandangan monodualisme, dualisme, dan monopluralisme hakikat manusia. Makhluk monodualisme artinya manusia mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari 2 substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Lanjut. Monopluralisme. Monopluralisme meliputi susunan kodrat manusia, terdiri rohani atau jiwa, dan jasmani atau raga. Sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan. Manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralisme. Kodrat manusia yang monopluralisme tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Yang kedua, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Yang ketiga, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Usman Bayu Prihantara. Ya baik, terima kasih untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kepribadian manusia dan pendidikan.
Nah, untuk ilmu pengetahuan dan filsafat tentang hakikat manusia ini dijadikan dasar untuk pembinaan kepribadian manusia. Sedangkan untuk tujuan pendidikan secara umum, terutama untuk membina kepribadian manusia yang sempurna. Pengertian dan kriteria sempurna itu ditentukan oleh dasar pandangan masing-masing pribadi, masyarakat, bangsa, dan pada suatu tempat maupun waktu tertentu. Pendidikan dalam wujudnya selalu bertujuan untuk membina kepribadian masing-masing orang. Dalam membina kepribadian itu, pendidikan mengembangkan kepribadian yang tersimpul dalam derajat integritas dan kebijakan sebagai tingkat ideal. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Mungkin dari teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, saya silakan. Saya izin bertanya. Ya, monggo. Perkenalkan, nama saya Farika Mahfira, NIM 14014192287. Saya bertanya, jelaskan perbedaan antara pandangan monodualisme dengan pandangan dualisme. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari Farika atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Rizka Fitriani, NIM 14014192284. Saya izin bertanya, apa yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk monopluralis? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari Desi Rizka atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Pramesela Indah Karisa, NIM 14014192307. Izin bertanya, jelaskan mengapa pendidikan disebut sebagai sarana membina kepribadian manusia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari Pramesela atas pertanyaannya. Ya, saya konfirmasi dulu terkait pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari Farika, jelaskan perbedaan antara pandangan monodualisme dengan pandangan dualisme. Apakah seperti itu? Ya. Untuk penanya yang kedua yaitu Desi Rizka Fitria, apa yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk monopluralisme? Apakah seperti itu? Ya, benar. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dari Pramesela, mengapa pendidikan disebut sebagai sarana membina kepribadian manusia? Apakah seperti itu, Mbak Pramesela? Ya, benar. Ya, baik. Terima kasih dari teman-teman yang telah bertanya. Untuk itu, berikan waktu untuk kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin dari kelompok sebelumnya, jika ingin melanjutkan presentasinya, saya persilahkan. Ya, kami dari kelompok 12 izin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Dia Ayu. Pada aliran eksistensialisme berpikir bahwa manusia itu dipandang dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia ini. Lalu menurut kelompok Anda, bagaimana manusia yang bereksistensi itu
Ya, eksistensi diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada. Ia dapat meragukan segala sesuatu, tapi satu hal yang pasti yaitu bahwa dirinya ada. Dirinya itu disebut aku. Segala sesuatu di sekitarnya dihubungkan dengan dirinya, contohnya mejaku, kursiku, temanku, dan sebagainya. Di dalam dunia manusia menentukan keadaannya dengan perbuatan-perbuatannya. Ia mengalami dirinya sebagai pribadi. Ia menemukan pribadinya dengan seolah-olah keluar dari dirinya sendiri dan menyibukkan diri dengan apa yang di luar dirinya. Ia menggunakan benda-benda di sekitarnya. Dengan kesibukannya itulah ia menemukan dirinya sendiri. Ia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya dan sibuk dengan dunia luarnya. Demikianlah manusia bereksistensi. Ya, mungkin itu jawaban dari saya untuk Dia Ayu. Bagaimana Dia Ayu, apakah dimengerti dan dipahami? Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Saidatus Solehah. Mengapa manusia disebut manusia yang beragama atau homo religius? Homo religius adalah satu istilah yang muncul dari sekian definisi tentang manusia. Hal ini berkaitan langsung dengan relasi hidup manusia secara vertikal dan juga relasi horizontal. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius. Manusia adalah makhluk beragama. Ini menggambarkan bahwa manusia memiliki unsur rohaniah yang mendasari segala tindakannya. Menurut sifat hakiki manusia adalah makhluk beragama atau homo religius, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan atau referensi sikap dan perilakunya. Manusia sebagai makhluk religius atau homo religius, manusia memiliki keterbatasan, sehingga manusia dapat melakukan ritual-ritual atau kegiatan keagamaan lain untuk memiliki pegangan hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu jawaban dari saya, dari Sayyidatus Solehah. Apakah dapat dimengerti dan dipahami? Dapat dimengerti. Terima kasih, Ika. Ya, selanjutnya akan dijawab oleh Diah Pur. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Latifah Nurbaiti. Jelaskan eksistensi manusia dalam pandangan filsafat dan dalam pandangan Islam. Eksistensi manusia di muka bumi jika ditinjau dari filsafat, Soren Kierkegaard mengatakan bahwa hidup bukanlah sekedar suatu sebagaimana yang dipikirkan, melainkan sebagaimana yang dihayati. Semakin mendalam penghayatan manusia mengenai kehidupan, maka semakin bermakna pula kehidupannya. Sementara dalam pandangan Islam sendiri, sebagai seorang Muslim, eksistensi keberadaan manusia tentunya tidak akan lepas dari dalil yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang tertera di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Peran dan tugas utama manusia di muka bumi adalah untuk mengabdi dan beribadah secara murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdi dan beribadah kepada Allah adalah merupakan wujud rasa syukur kita kepadanya, karena telah memberikan beragam nikmat dan karunia-Nya kepada kita secara cuma-cuma. Selain itu, sebagai seorang manusia, baru dikatakan benar-benar ada atau eksis jika ia bermanfaat bagi banyak orang. Jika seorang manusia keberadaannya tidak membawa manfaatnya bagi banyak orang, atau bahkan sebaliknya, justru membawa masalah bagi sekitar. Sesungguhnya keberadaannya seperti ketiadaannya.
keberadaan manusia karena ada manusia yang lain, karena manusia butuh dengan manusia yang lain, maka akan timbul kesetiaan. Tanpa ada bantuan dari manusia yang lain, tentunya kita hidup ini akan terasa hampa, kendati pun dalam kehidupan serba ada, tapi seakan-akan adanya satu kekosongan yang belum lengkap dimiliki oleh manusia, yakni hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila keberadaan kita saat ini, kita tidak menghadirkan peran Allah dalam kehidupan sehari-hari, maka sama artinya kita telah membuang eksistensi kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sehingga keberadaan kita dianggap tidak ada olehnya. Bagaimana, Betty? Apakah bisa diterima? Iya, diterima. Ya, mungkin itu dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin dapat dijawab dari kelompok 13. Sebelumnya, izin mengingatkan untuk waktunya ini tinggal 1 menit. Mungkin untuk penjawab kelompok 13 bisa ke next ruang Zoom lagi ya. Nanti ini bisa keluar dulu. Terima kasih.